Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semua. Pada hari ini saya akan, melakukan micro teaching dan akan memberikan, materi kepada, teman-teman semua dan pada hari ini, akan ada pretest-nya juga. Jadi, mohon diisi. Mungkin pretest waktunya sekitar 3 menit cukup sepertinya ya? Dan, untuk pretest ini menggunakan QR codes, jadi silahkan gunakan handphone-nya untuk, men-scan, QR codes yang diberikan. Nah, saya akan, share screen sekarang, sebentar. Sudah tampak belum? Sudah tampak ya? Sebentar saya mau, menampilkannya ini. Oke baik, udah cukup jelas ya? Baik. Ya, pada kali ini saya akan share mengenai interelasi zat gizi makro. Ini merupakan bagian dari mata kuliah aspek molekuler dan fisiologi gizi untuk ilmu kedokteran dasar gitu ya. Tapi sebetulnya ini basic, jadi pembelajaran ini juga diberikan kepada mahasiswa tingkat S1 ya. Oke, sebelumnya saya izin perkenalkan diri, nama saya Dimas Erlangga Luftimas, spesialis gizi klinik, dan saya berasal dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Nah, untuk kuliah kali ini, kita dapat menggunakan referensi berupa Textbook of Biochemistry with Clinical Correlation, Devlin, 4th edition, dan juga Harper Illustrated Biochemistry. Jadi kita bisa menggunakan salah satu atau bahkan kedua-duanya untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai materi yang akan dijelaskan pada hari ini. Nah, sebelumnya saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk melakukan pretest. Berikut ini adalah linknya dan boleh di-scan untuk melakukan pretest. Saya akan berikan waktu kurang lebih 3 menit, cukup kali ya, 3 sampai 5 menit untuk mengerjakannya. Jika sudah, nanti akan saya informasikan. Jika sudah, semua boleh eee, diinfokan, siapa tahu lebih cepat beresnya. Saya sudah, Dok. Ya sudah, Dok. Sudah, Dok. Siap. Oke. Muas dan Elis? Saya sudah, Dok. Sudah, dokter. Oke, baik. Terima kasih banyak. Gimana soalnya? Gampang? Ya. Salah 2, Dok. Baik, kalau begitu. Selanjutnya,
Nah, jadi pada perkuliahan kali ini ada capaian pembelajaran di mana pada akhir perkuliahan ini saya mengharapkan mahasiswa dapat menghubungkan berbagai aspek molekuler metabolisme serta fisiologi tubuh dari zat gizi makro berdasarkan telusur pustaka dan konsep yang mutakhir dengan validasi akademik ya. Kemudian sub CPMK-nya adalah mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara makronutrien dan menghubungkannya dengan masalah metabolik yang terjadi pada pasien. Nanti kita juga akan ada kasus yang kita akan bahas bersama, ya. Nah, ini merupakan kasus yang akan kita angkat berkaitan dengan, teori yang nanti akan dijelaskan setelah perkuliahan ini. Pertama, ini adalah laki-laki usia 35 tahun dengan tinggi badan 172 sentimeter, berat badan 70 kilogram, dan dia bekerja sebagai polisi. Keluhan utamanya mendapatkan hasil MCU trigliserida sangat tinggi, yaitu 400 miligram per desiliter, dan kolesterol total dan LDL yang tinggi. Hasil lab yang lain dalam batas normal. Sehari sebelumnya, pasien makan AIC. AIC itu all you can eat. Kemudian, riwayat penyakit sekarang itu tidak terasa ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan pusing, lemas badan, nyeri perut. Kemudian riwayat penyakit terdahulu, tidak ada riwayat kolesterol dan penyakit metabolik lainnya. Kebiasaan, pasien memiliki kebiasaan makan teratur, makan berlemak, olahraga 3 sampai 4 kali per minggu. Jadi pada pasien ini sebetulnya dia tampak tidak memiliki risiko ya, namun ternyata dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan laboratorium didapatkan trigliseridanya yang sangat tinggi. Kebayang ya kasusnya seperti apa? Nah, kira-kira, masalahnya apa? Mungkin di sini kita bisa ya membuat, apa ya, membuat sebuah list gitu ya. Kita bisa menggunakan Menti atau boleh juga kalau misalnya, teman-teman langsung mention ya, kira-kira masalahnya apa ya? Boleh? Siapa yang mau memberikan, pendapat? Masalahnya apa nih kira-kira dari pasien yang tadi? Oke, boleh satu orang satu masalah kalau ada. Baik dok, kalau dari saya sendiri itu masalahnya karena triglyceridnya tinggi, berarti dia kan makan AIC. Nah, mungkin Ailecan itu banyak makanan yang berlemak dok sehingga mempengaruhi serum hasil dari triglycerid. Dari Oke, saya mungkin itu dok. baik. Tadi, Uus, ngacung tangan, apa Uus? Ya, kalau dari saya, masalah utama dari pasien ini adalah eh, hasil laboratorium yang tidak normal dari trigliserid, kolesterol total, dan LDL. Oke, baik. Mungkin yang lain nanti kita bisa, berdiskusi, boleh kita lanjut ya. Nah, ternyata di sini ya potensi penyebab masalahnya itu ada 3 berkaitan sama, input ya, yaitu asupan yang tinggi, yang kedua sintesisnya meningkat yang merupakan proses, dan yang ketiga adalah penggunaan dari, sumber energi yang kurang atau berupa output gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa, zat gizi makro itu dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3 macam, yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak, gitu ya. Nah, kita melakukan konsumsi karbohidrat, lemak, dan protein dalam proses makan itu memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh energi. Kemudian juga mempertahankan fungsi normal sel atau jaringan atau organ, dan juga adaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan atau homeostatis. Jadi fungsi makan dalam, konteks, gizi itu artinya kita mau mengasup 3 jenis bahan makanan ini dan punya fungsi ya. Nah, sebetulnya yang ada kaitannya adalah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kasus yang tadi, yang terutama berkaitan itu adalah makan dengan kadar glukosa darah. Kita bisa melihat pada, grafik ini, di mana grafik ini memberikan gambaran tentang kadar glukosa darah berkaitan sama, apa ya, kegiatan makan gitu ya. Nah, jadi di 4 jam pertama setelah makan, kita akan melihat bahwa kadar gula di dalam darah kita itu akan menurun. Jadi puncak kadar gula darah itu terjadi setelah kita selesai makan atau fase fed.
fase fed itu fase kenyang gitu ya. Setelah kita selesai makan, maka akan diproses bahan makanan tersebut dan akan meningkatkan kadar gula darah. Nah, 4 jam setelah itu proses akan mengalami kadar gula darah akan mengalami penurunan. Baik kadar glukosa darah dari dietary atau eksogenus dan juga total glukos gitu ya. Nah, setelah 4 jam, kadar gula darah biasanya berada pada titik terendah, sehingga tubuh akan memberikan sinyal untuk mengalami proses yang namanya glikogenolisis ya, di mana tubuh akan memecahkan glikogen yang ada di liver untuk meningkatkan kadar gula darah. Seperti itu. Nah, hal itu akan terus naik sampai beberapa jam saja, kemudian dia akan menurun kembali sejalan dengan menurunnya total glukosa di dalam darah. Nah, ini yang disebut fase puasa atau fasted gitu ya. Nah, jika tidak ada proses konsumsi makanan ya dalam rentang waktu tersebut, maka kadar gula darah akan terus turun termasuk liver glikogen. Glikogen di dalam hati itu akan sangat berkurang sampai pada titik tertentu tubuh akan memberikan sinyal untuk membuat sumber glukosa yang baru gitu ya, yang berasal dari asam amino kah atau bahan-bahan yang lainnya seperti asam laktat dan juga keton. Dan itulah yang disebut dengan gluconeogenesis. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah belajar ya mengenai hal ini ya. Jadi gluconeogenesis ini terjadi terakhir kali ya ketika tubuh kita sudah memberikan sinyal bahwa cadangan glikogen sudah habis. Seperti itu. Nah, biasanya dalam kondisi early starve sampai late starve itu kadar glukosa itu akan bertahan dengan bahan yang berasal dari cadangan tubuh. Maka dari itu biasanya tubuh akan mengalami apa ya secara eh, subjektif akan terlihat lebih kurus gitu ya, tampak lebih kurus. Kenapa? Karena cadangan energi yang ada di tubuh itu akan dipecah dalam proses gluconeogenesis. Nah, tujuan metabolisme itu sendiri untuk menghasilkan energi untuk berbagai proses dalam sel agar dapat bertahan hidup. Contohnya adalah kontraksi otot, motilitas sel, transport aktif, transduksi sinyal, proses-proses biosintesis, dan juga menghasilkan bahan baku yang lain untuk proses biosintesis. Ini adalah jalur metabolisme yang kita bisa lihat dari makanan. Itu akan dipecah menjadi bahan-bahan makanan seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian akan dipecah kembali menjadi molekul yang lebih kecil seperti asam amino, glukosa, asam lemak, dan juga gliserol. Kemudian molekul yang lebih kecil itu akan diolah oleh tubuh kita menjadi ATP ya, zat sisa berupa karbon dioksida dan H2O. Kemudian akan disintesis bahan yang baru dari molekul yang lebih kecil ini, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak dalam bentuk struktur tubuh. Ya, kita tahu bahwa protein di tubuh kita contohnya itu berada di membran sel ya, organel-organel gitu. Kemudian karbohidrat itu contohnya itu ada berada di organel juga ya. Di membran organel, membran sel juga ada karbohidrat dan juga lemak yang merupakan penyusun utama dari sel. Nah, ini metabolisme makronutrien yang kita bisa lihat berdasarkan level saluran cernanya gitu ya. Setiap bahan baku ini nanti bisa dibaca ya bahwa kayak karbohidrat, lipid dan juga protein mengalami proses pencernaan di setiap level saluran cerna. Nah, mungkin ini sudah pada lewat gastrointestinal system, jadi ya mungkin ini sudah dipelajari ya oleh masing-masing ya pasti ya seperti itu. Nah, yang menariknya nanti di usus akan terjadi penyerapan dari setiap bahan baku tersebut ya, yaitu monosakarida, disakarida, trisakarida, kemudian monogliserid ya, kemudian asam lemak, kemudian asam amino ya, dan juga peptida rantai pendek, dan kemudian akan masuk kembali ke dalam saluran pembuluh darah yang nanti akan ikut ya ke seluruh tubuh lalu ditangkap oleh bagian tubuh yang membutuhkan atau diproses dulu di liver. Ya, misalnya jika protein dia akan ditangkap dulu oleh hepatosit lalu akan mengalami sintesis protein, nanti proteinnya dilepaskan lagi ke dalam darah lalu dia akan mengikuti aliran darah sampai ketemu sama organ-organ yang memang menggunakan ya bahan tersebut.
Nah, ada yang namanya jalur anabolik. Jalur anabolik ini berfungsi untuk sintesis molekul kompleks dari molekul sederhana. Contohnya adalah asam amino dibentuk menjadi protein. Asam lemak plus gliserol diubah menjadi triasilgliserol. Ya, kemudian glukosa menjadi karbohidrat. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa sebetulnya tubuh kita itu juga memerlukan bahan-bahan makro. Jadi bukan yang kecil-kecilnya saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya adalah triasilgliserol. Di dalam tubuh kita itu diproduksi lagi TG gitu ya. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke kasus tadi, bisa jadi triasilgliserolnya itu dari dua hal. Pertama, dari makanan yang dikonsumsi, dan yang kedua dari tubuh kita sendiri yang mensintesis kembali si triasilgliserolnya, gitu ya. Kemudian untuk jalur anabolik ini memerlukan energi yang berasal dari jalur katabolisme. Nanti kita akan lihat. Nah, ini jalur katabolik, ini fungsinya adalah untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Contoh dari protein menjadi asam amino, lalu asam amino berubah menjadi asetil-CoA dan masuk ke dalam siklus Krebs menghasilkan CO2 dan H2O. Begitu pula dengan triasilgliserol, dia akan menghasilkan asam lemak plus gliserol jadi asetil-CoA lalu sama jadi karbon dioksida dan H2O. Begitu pula dengan karbohidrat dan pirufat, gitu ya. Nah, jalur katabolik ini sifatnya menghasilkan energi dan dia menghasilkan panas. Di salah satunya adalah sifat dari produksi ATP ya. Jadi memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana ini ternyata menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi untuk aktivitas sel ya. Nah, ini merupakan siklus Krebs atau tricarboxylic acid cycle. Ini berperan dalam interkonversi antara satu jalur metabolisme nutrien. Kita bisa lihat ya bahwa di slide sebelumnya itu terdapat satu molekul yang sama dari setiap makronutrien, yaitu asetil-CoA, betul ya? Nah, asetil-CoA ini kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs. Lalu dia akan mengikuti si siklus Krebs gitu ya, yang terdiri dari sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Ini boleh dihafal, boleh juga enggak gitu ya, tapi kalau misalnya tertarik dengan biokimia, ini boleh sekali dihafal ya dengan jembatan keledai gitu ya. Nah, setiap perubahan dari molekul ke molekul lain itu akan menghasilkan sumber energi. Contohnya NADH, kemudian FADH kayak gitu, GTP atau ATP yang nantinya akan dikumpulkan menjadi sekian ATP setiap satu molekul asetil-CoA ya. Nah, kemudian jalur metabolisme nutrien lain itu bisa juga terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, karbohidrat itu bisa menjadi lemak. Karbohidrat bisa menjadi asam amino. Lemak bisa menjadi karbohidrat, lemak bisa menjadi asam amino. Bisa nggak ya kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Elis bisa nggak, Elis? Lemak menjadi asam amino bisa nggak, Elis? Uus, bisa nggak, Us? Lemak menjadi asam amino. Bisa nggak ya kira-kira? Kurang yakin. Oke, jadi asam amino ini memiliki suatu kekhasan di mana dia memiliki gugus NH ya, gugus NH. Di setiap asam amino itu punya gugus NH. Belum lagi asam amino tertentu memiliki unsur lain. Contohnya sulfur, dia juga punya unsur yang lain lah gitu ya. Nah, sehingga jika lemak ingin berubah menjadi asam amino, maka dia harus memiliki suatu jalur yang menambahkan natrium di dalamnya. Natrium, nitrogen di dalamnya. Kayak gitu. Dan ini jarang ya. Biasanya kalau lemak menjadi karbohidrat bisa ya, tapi kalau misalnya lemak menjadi asam amino sampai sekarang belum pernah ketemu teorinya gitu ya. Tapi kalau asam amino menjadi karbohidrat bisa nggak? Bisa nggak, Hanif?
kira-kira? Kayaknya bisa-bisa aja dok. Oke, kenapa bisa? Kenapa? Ini dari strukturnya mungkin dok nggak terlalu berbeda jauh. Seperti lemak dan juga asam amino gitu. Oke, sebetulnya yang membedakan struktur asam amino dengan karbohidrat itu adalah struktur dari nitrogennya, sorry, natrium terus, nitrogen. Jadi ketika nitrogennya lepas, asam amino ini sebetulnya dia strukturnya karbon biasa sama seperti karbohidrat, gitu. Jadi ketika ada suatu proses melepaskan nitrogen dari struktur karbonnya asam amino, maka dia bisa menjadi karbohidrat. Nah, ini terjadi pada asam amino glukogenik gitu. Apa itu asam amino glukogenik? Nah, nanti cari ya. Begitu juga asam amino yang ketogenik. Nah, asam amino ketogenik ketika gugus nitrogennya lepas, maka dia akan mudah masuk menjadi lemak. Nah, tapi sebaliknya gimana? Sulit ya sebaliknya. Oke. Lalu kita masuk ke proses yang namanya gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis ini merupakan pembentukan glukosa dari bahan-bahan lain selain karbohidrat gitu. Biasanya dia terjadinya di liver ya, dan biasanya dia terjadi dengan mengubah bahan-bahan yang memiliki rantai karbon glukogenik ya. Contohnya apa? Gitu. Protein yang ada di otot mengalami proteolisis, kemudian dia akan menjadi glutamin. Glutaminnya dilepas pindah ke saluran cerna, dilepaskan, kemudian diserap kembali dalam bentuk alanin. Nanti alanin itu akan masuk ke liver ya, diserap masuk ke dalam darah, dibawa ke liver nanti akan mengalami gluconeogenesis. Begitu, dari alanin. Piruvat juga seperti itu, laktat juga sama seperti itu. Kemudian jika dari jaringan lemak akan mengalami lipolisis, trigliserida dipecah menjadi neva, nanti dia akan berubah menjadi keton bodies. Keton bodies ini yang akan mengalami gluconeogenesis nanti menghasilkan ATP gitu. Nah, kita bisa lihat di sini asam amino glukogenik menjadi karbohidrat. Nih ya, saya bilang yang seperti tadi saya sampaikan bahwa asam amino tertentu rangka karbonnya diubah menjadi glukosa melalui senyawa antara glikolisis sehingga dia akan masuk ke siklus asam sitrat dan berubah menjadi ATP ya, seperti itu. Kita bisa lihat pada gambar ini ya, di mana di otot dia akan mengalami pemecahan glukosa gitu ya menjadi piruvat ya, piruvat menjadi alanin. Dengan cara apa? Menambahkan gugus amino asid ya, gugus asam amino atau NH2 ke piruvat, dia akan menjadi alanin. Alanin dilepaskan ke dalam darah, nanti di liver dia akan dipecah menjadi urea dan juga piruvat. Nanti piruvat yang akan diolah oleh liver menjadi glukosa. Nanti ini yang akan meningkatkan kadar glukosa darah. Inilah yang disebut asam amino glukogen. Gitu ya. Nah, kalau asam lemak rantai ganjil ini bisa berubah menjadi glukosa. Dengan cara apa? Dia berubah dulu menjadi asetil-CoA gitu ya. Asam lemaknya asetil-CoA, nanti asetil-CoA-nya masuk ke siklus Krebs, nanti ditambahkan dia berubah menjadi oksaloasetat pada prosesnya dan oksaloasetat masuk ke fosfoenol piruvat dan akan menghasilkan glukosa. Jadi seperti itulah lemak dia bisa berubah menjadi glukosa ya. Karbohidrat menjadi lemak jalurnya seperti ini ya, bisa dibaca nanti sama ujung startnya adalah dari asetil-CoA juga. Nah, tapi ketika dia masuk ke dalam sitrat, sitrat nanti di luar mitokondria atau di sitosol akan menjadi asetil-CoA yang nantinya akan menjadi asam lemak atau kolesterol. Gitu ya. Asam amino menjadi lemak, ini disebut asam amino ketogenik. Dia akan diubah menjadi 3 komponen gitu ya, yaitu asetoasetat, HMG-CoA dan juga asetil-CoA yang merupakan senyawa keton yang nanti sama di dalam di dalam sitosol dia akan berubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA nanti
seperti jalur yang ini, dia akan berubah menjadi asam lemak ya. Kalau karbohidrat menjadi asam amino gimana? Nah, sama sih sebetulnya, ada saja beberapa komponen di siklus asam sitrat yang akan, mengubah glukosa atau karbohidrat menjadi asam amino. Glukosa tertentu ya, ditambahkan gugus NH2, dia akan menjadi asam amino. Pirufat dengan tambahan, NH2 akan menjadi asam amino ya, contohnya alanin tadi. Dan tentu saja karbohidrat akan berubah menjadi asam amino glukogenik gitu, yang akan berubah yang bisa bolak-balik menjadi karbohidrat lagi jika dipecah atau dilepaskan gugus, NH2-nya, gitu ya. Nah, ini sebagai tambahan saja bahwa asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh adalah asam amino non esensial, yaitu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, gitu ya. Oke, kemudian, gluconeogenesis, ini adalah peran anabolik ya. Jadi kalau misalnya kita kelebihan energi, maka tubuh akan menyimpan dalam bentuk bermacam-macam, asam lemak, asam amino, dalam bentuk HEM gitu ya, dalam bentuk, glukosa gitu ya, atau glikogen gitu ya. Nanti itu merupakan peran anabolik. Jadi kelebihan energi di tubuh kita akan disimpan atau diubah menjadi, zat lain yang merupakan unsur pembangun. Nah, kesimpulannya metabolisme secara natural berada dalam keadaan seimbang ya. Tubuh memiliki mekanisme kompensasi untuk menyeimbangkan, dekompensasi akan menyebabkan masalah metabolik, asupan makanan, akan menyebabkan asupan mikronutrien dan menghasilkan energi. Eee, Metabolisme yang akan dialami oleh, bahan baku tersebut adalah katabolisme, menjadi molekul kecil, lalu disintesis menjadi struktur tubuh lainnya. Kemudian interelasi zat gizi diatur oleh sel sesuai kebutuhan tubuh, asupan makanan atau makronutrien yang tinggi itu dapat menyebabkan terjadinya, peningkatan trigliserida darah. Ini kayak meloncat ya, tapi sebetulnya dari cerita tadi kita bisa tahu bahwa asupan yang tinggi tentunya akan menyebabkan asetil-CoA di dalam sel itu tinggi ya. Karena karbohidrat, protein, dan juga lemak, itu ujung-ujungnya dia akan menjadi asetil-CoA dan asetil-CoA nanti itu akan disintesis menjadi trigliserida. Artinya, kenapa Bapak tadi bisa T-nya tinggi? Boleh dijawab? Haikal? Mungkin karena tadi bapaknya juga makan sebelumnya all you can eat, Mhm. artinya dia makan karbo, makan protein, makan lemak juga, dimana tadi semuanya itu bakal diubah jadi asetil-CoA. Asetil-CoA juga berhubungan sama pembentukan trigliserida. Terus juga karena bapaknya makan all you can eat, jadi ada 3 sumber asetil-CoA gitu ya. Jadi itu mungkin sumber yang menyebabkan bapaknya tinggi trigliserida. Iya. Nah nah kalau misalnya tadi ceritanya trigliseridanya sebetulnya di dalam sel, tapi kemudian ketika trigliserida banyak di dalam darah, ketika apa ya, tempat penyimpanan di dalam selnya kelebihan, maka dia akan secara bebas dilepaskan oleh sel menuju ke dalam darah. Ya itulah yang menyebabkan kenapa trigliseridanya bisa tinggi ya. Oke, baik. Sip, sampai sini ada pertanyaan nggak? Baik, jika cukup jelas, nah nanti salah satu tugasnya adalah kita akan bahas kasus di atas dan membuat kerangka mekanisme kasus ya. Oke, sip. Sekian kuliah dari saya, micro teaching-nya. Nah, boleh dilakukan post test dulu. Silakan, kurang lebih 3 menit ini mah maksimal. Kalau sudah boleh diinfokan ya.
Sudah? Baik. Jadi, Oke, baik, siap. Terima kasih banyak atas kehadiran semua dalam micro teaching kali ini dan mudah-mudahan informasi yang diberikan tadi bisa memberikan apa ya, pengetahuan baru buat kalian dan memberikan insight yang lebih luas untuk mempelajari tentang metabolisme gizi lebih baik ya. Dan juga mudah-mudahan bisa membuat pemahaman yang lebih mengenai kasus-kasus yang berkaitan sama metabolisme energi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.